Dia bangkit, berjaya selamanya. Bangkit, dia bangkit, Yesus yang berkuasa dan hidup. Selamat merayakan Hari Paskah Jemaat Tuhan. Yes, sungguh sukacita karena kita tahu bahwa Yesus telah mati bagi kita dan dia bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa maut telah dikalahkan dan kita hidup di dalam kemenangan. Amin. Bagi Anda yang menyaksikan ibadah hari ini, saya Stephen, Saya Kezia. Evelyn, kami mengucapkan Welcome home. Selamat datang di ibadah GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. kami juga mengundang Anda untuk tergabung dalam komunitas rohani kami, yaitu Connect Group. Tempat di mana kita bisa saling sharing, care, dan pastinya bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan tunggu nanti, silakan scan QR Code yang tertera di layar Anda lalu mengisi data diri yang lengkap agar kami dapat segera menghubungi Anda untuk bergabung dengan CG kami. Kami tunggu kehadiran Anda di Connect Group yang ada. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita sambut Tuhan dengan sukacita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu akan melawat setiap kami dan memberikan mujizat yang kami perlukan. Kami siap memulai ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat, Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasa-Nya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita.
mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kuburnya kosong membuktikan dia hidup, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. You are good and your mercy endure forever. That's right. Lord, you are good and your mercy endure forever. Let's sing, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. Who you are. Oh, 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 good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sekali lagi sama-sama katakan, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hey. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are, shout it out. You are good. Yes you are, yes you are, yes you are. That's right. So good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. You are good all the time, all the time. Mari semua tepuk tangan di atas kepala kita semua. All the time. That's right. All the time. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time. Dalam bahasa Indonesia ya, kita katakan Yesus baik selamanya, selamanya. Yesus baik, Yesus baik selamanya, selamanya. Yesus baik, sekali lagi. Yesus baik selamanya, selamanya. Yesus baik, Yesus baik selamanya, selamanya. Yesus baik. Katakan menyembahmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya, menyembahmu selamanya. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Who you are. Who you are. You are God. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. One, two, three, go. Hey! Angkat tangan kita sama-sama, come on. We celebrating you, Jesus. Yesus baik, katakan selamanya. Yesus baik, Yesus baik selamanya, selamanya.
worship you. Oh. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are, who you are, who you are. Semua, you are God. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Yeah. Mari kita rayakan kemenangan kita bersama-sama dengan Tuhan, sebab Dia hidup pada hari esok. Haleluya, surga. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Untuk lagi kata Tuhan Yesus, kemuliaannya mengatasi langit, Dialah yang bernafas memuji Dia. Mari sama-sama tepuk tangan, come on. Masyukan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau memerintah segala-galanya Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, surga. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaannya mengatasi langit, Dialah yang bernafas memuji Dia. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk Engkau. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah, dipujian bagi Yesus Sang Raja. Dia berkata itu samanya, surga bumi menyembahnya teriak, ya Yesus Allah. Sorakan yeah, haleluya Tuhan, sungguh yang termulia Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu di tempat ini. Mari manusia sama-sama kita serukan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kau yang terbesar Tuhan, kemuliaannya mengatasi langit, Dialah yang bernafas memuji Dia. Oh, segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Semua Tuhan kita melompat Tuhan kita. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, dipujian bagi Yesus Sang Raja. Kau bertata untuk selamanya Tuhan. Kau memasukkan nama-Mu Yesus. Kami tepuk tangan kami Tuhan untuk Engkau Yesus. Oh, Kau berkuasa. Mari sama-sama dengan suara-Mu berkata, berkuasa selamanya. Oh, oh, ya Yesus yang termulia. Kau yang duduk di tahta Tuhan berkuasa. Oh, ya Yesus yang termulia. Dari hatimu serukan, kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Are you ready? Let's go. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah. One more time, sing it out. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, dipujian bagi Yesus Sang Raja. Kau bertata
kemenangan buat Tuhan kita. Hey, dengan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali katakan, ku menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu.
Kami tidak menyembah sesuatu yang mati, kami menyembah Allah yang hidup. Anak Allah yang kami kasihi, Yesus Kristus, Kau telah bangkit, kuburmu kosong. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau hendak mengubah kehidupan setiap orang yang mendengarkan firman ini. Urapi hamba-Mu, beri kemampuan yang dari Roh Kudus datangnya, sembunyikan di balik salib Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Saya ingin Anda untuk menyapa kanan kiri dengan sapaan Paskah. Begini caranya, bilang kuburnya sudah kosong, Yesus bangkit. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Praise the Lord. Silakan duduk. Hari ini kita live streaming dari GMS Jakarta. Shalom dari ibu kota untuk semua jemaat kita di mana-mana, khususnya GMS Rooftop di Surabaya Barat yang live streaming untuk pertama kali. Love you so much, tidak ada perbedaan waktu, jarak, tempat di dalam hadirat Allah. Kita kasih welcome home untuk semua yang ada di hadirat Tuhan bersama dengan kita. Streaming ini sampai ke GMS di mana-mana, kasih tepuk tangan untuk mereka. Selamat hari kebangkitan, selamat hari Paskah. Ini khotbah saya, bagian saya hari ini dengan Pastor Fuji akan tandem berdua seharian. Dan bagian saya sebagai berikut, 4 ibadah munculkan. Itu dia. Dan kebaktian yang pertama ini saya beri judul pelajaran dari kuburnya yang kosong. Kita akan belajar soal kebangkitan Kristus tapi aplikatif untuk kehidupan kita. Mari kita baca Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ada beberapa pelajaran berharga yang kita bisa petik dari cerita kuburnya yang kosong hari itu. Murid-murid Yesus dimulai dengan beberapa wanita yang datang ke kuburan. Mereka semua kecele. Tidak menemukan yang mereka cari hari itu. Karena Yesus memang sudah memperingatkan dari dulu-dulu dari sono-sononya. Kalau dia akan bangkit pada hari ketiga. Do you know that your Jesus, Yesusmu dan Yesusku itu selalu tepat janji. Orang bilang dia mungkin terlambat atau kenapa ya Tuhan Yesus berlamban-lamban menjawab doaku. Tidak, semua indah pada waktunya. Tuhan itu punya set waktu sendiri. Waktumu bukan waktuku, jalanmu bukan jalanku. Yang pasti waktuku itu yang the best for you. Jalanku lebih tinggi daripada jalanmu. Yesus bangkit pada hari ketiga. Kenapa bukan hari kedua? Nggak tahu. Kenapa nggak langsung bangkit aja setelah sejam mati? Yesus matinya itu hari Jumat. Jumat Agung kemarin kita rayakan. Pukul 3 tepatnya, 3 sore gempa bumi. Dia mati. Kenapa nggak pukul 4 aja? Allah dalam hikmatnya jangan diselami. God is wise enough to know when is the right time for you and me. Waktu terbaik untuk Anda dan saya itu Tuhan yang tahu. Bahkan ketika seolah-olah Tuhan terlambat datang, 4 hari Lazarus sudah mulai bau, dia meninggal dunia. Harusnya kan Yesus datang bisa mencegah dia dari kematian. Tapi siapa sangka ternyata justru itu mendatangkan kemuliaan lebih besar. Yang Anda katakan too late atau telat sudah itu bisa jadi kesempatan Allah bekerja menunjukkan kemuliaan yang tidak Anda duga. Pelajaran dari kuburnya kosong hari ini mari kita telusuri ayat 1.
pada hari pertama minggu itu, stop. Ini kejadiannya on a Sunday morning. Ya, minggu pagi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, waktunya ini agak siang sih. Ini waktu subuh, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Jadi itu kejadiannya di hari Minggu. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Siapa yang ke kuburan? Maria Magdalena. Who is Maria Magdalena? Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang pernah Yesus mengusir dari tubuhnya 7 roh jahat. Nggak main-main loh ya, ini 7 nih. 7 setan. Biasanya dalam kasus kelepasan kita doakan orang itu paling 1 roh jahat di dalam dirinya. Itu pun teriak-teriak. Wah, susah sekali. Tapi ini 7 kali lipat. Maria Magdalena itu kacau lah hidupnya masa lalunya. Tapi tahukah Anda bahwa saksi pertama kebangkitan Yesus itu seorang wanita? Di zaman ketika perempuan belum emansipasi dan wanita tidak dianggap sama sekali. Sungguhan, kalau Anda baca bukan Alkitab itu diskriminasi, tetapi Alkitab itu sangat jujur dengan custom atau kebudayaan saat itu. 5.000 orang laki-laki makan. Padahal kalau dihitung perempuan dan anak-anak, Yesus memecahkan roti itu untuk 20 ribuan. Saya pernah lihat lembahnya itu, atau bukitnya itu, tempat Yesus memecah-mecahkan roti itu di Israel. Cukup besar. Kenapa kok Tuhan memilih seorang perempuan untuk menjadi saksi perdananya? Kalau Anda merasa dirimu lemah, tak berdaya, tidak layak, inilah kabar baiknya. Isn't the gospel good news? Bukankah kabar baik, bukan namanya Injil itu adalah kabar baik? Kalau Anda merasa outcast atau merasa di sekolah Anda dibully, ya kan? Mungkin juga ada tanda lahirnya di pipinya, nunggu saatnya suatu hari aku mau get rid of this, mau hilangkan ini di Korea. Boleh iya, boleh enggak, itu enggak pengaruh sih. Enggak pengaruh, enggak ngaruh kekasih Yesus atas hidupmu dan rencananya. Nanti lihat ya, yang ada tanda lahir di wajahnya itu nanti, ini perempuan maksud saya, suaminya lebih ganteng daripada yang mulus-mulus pipi. Enggak tentu sih, nasibmu enggak bergantung itu. Maksud saya kalau Anda merasa Anda disisihkan, Anda merasa dinomorduakan, papa mama lebih cinta kokoku, mama papa lebih cinta abangku. Saya beritahu ya, asal Anda tidak kepahitan ya. Kalau Anda menganggap kasih Yesus cukup bagimu, Anda nanti akan lihat ya, Anda akan jadi yang perdana dan pertama dalam segala pemilihan Allah dalam hidupmu. Belajar dari Maria Magdalena, ternyata masa lalu yang buruk, yang kacau balau itu tidak menjadi rintangan atau mendiskualifikasi dirinya agar menjadi saksi pertama yang Allah pilih. Saya percaya semua kejadian di Alkitab itu semua tuntunan, tidak ada satupun yang kebetulan atau isengnya Tuhan. Tuhan itu gak iseng soalnya, Allah kita adalah the God of purpose. Tuhan yang penuh dengan tujuan. When God chooses someone, He chooses that one. Waktu Tuhan memilih seseorang, ya itu orang yang Dia pilih. Gak ada yang namanya, ups iya ya, kok gak terpikirkan. Allah kita memikirkan segala sesuatu. Dia membentangkan langit dengan hikmat. Dan bumi Dia tata dengan bijaksana. Tuhan itu tidak pernah salah. Dia memilih Maria Magdalena. Mungkin masa lalumu itu narkoba. Anda bukan hanya pengguna, tapi juga pengedar pula. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kalau Anda bertobat sungguh-sungguh hari ini, memberi dirimu dibaptis seperti yang Tuhan suruh, lalu habis itu dimuridkan, jadikan semua bangsa muridku. Anda bisa menjadi orang yang hebat loh di tangan Tuhan. Tapi kesalahan gereja adalah orang baru bertobat langsung dikasih mimbar, suruh kesaksian kiri kanan karena sensasional. Karena dia mungkin someone, seseorang yang sangat-sangat dipandang oleh masyarakat. GMS tidak melakukan itu. Karena orang bertobat itu harus disimpan. Sampai dia berbuah. Sampai dia teruji dengan waktu. Supaya jangan dia menjadi Lucifer berikutnya yang jatuh karena kesombongan. Yang saya maksudkan bertobat itu bukan berarti bertobat dan menjadi saksi itu bukan berarti kesaksian di mimbar, tapi menjadi saksi di hidupmu. Menjadi saksi yang real, yang nyata. Buah-buahmu itu sungguhan. Dan orang yang merasakan itu bukanlah pemirsa. Yang pertama mendapat berkat bukan penonton.
Yang pertama-tama diberkati adalah orang-orang yang mengenalmu. Orang-orang yang mengenalmu dari dekat. Orang-orang yang ada di dalam kehidupan Anda, di rumah Anda, tempat kerja. Mereka yang sudah melihat Anda dari dulu. Orang-orang itu yang pertama-tama yang harus Anda, kepada siapa Anda harus bersaksi. Saya ingin Anda untuk mengerti satu poin ini bahwa kalau Anda kacau balau, kalau hidup kita itu sekarang hancur-hancuran, tetap punya pengharapan. Selama kita datang ke Yesus, maka yang namanya periuk yang rusak itu bisa dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang baru. Cuman jangan terburu-buru, jangan cari konten, jangan supaya dilihat orang seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau bertobat bukan sembunyi-sembunyi juga, Anda harus terang-terangan. Tetapi menjadi kesaksian itu dalam keseharian. Bukan di atas panggung, bukan di atas mimbar. Goalnya bukan menjadi publik figur, tapi goalnya menjadi murid betul. Kalau Anda melakukan itu dengan sabar, hidupmu bukan hanya berubah, Tuhan akan mengubah hidupmu yang hancur itu menjadi luar biasa seperti Maria Magdalena. 7 setan loh di dalam dia. Tapi dalam sejarah dan dalam Injil, dia orang ke-1 yang melihat Yesus bangkit. Bayangin itu. Orang ke-1 itu gak main-main, itu pilihan. Yang pertama kali naik ke bulan itu siapa? Bukan terang bulan. Yang pertama naik ke bulan itu Neil Armstrong, betul? Betul ya? Yang pertama menemukan bola lampu siapa? Edison. Yang pertama kali buat pesawat siapa? Yang pertama dalam sejarah itu orang luar biasa. Maria Magdalena dikasih Tuhan kepercayaan besar. Bersaksi bagi anak Allah yang dibangkitkan. Mesias seluruh umat manusia. Let me tell you something. If your heart, kalau hatimu sungguh-sungguh pada Tuhan, dunia boleh mengecilkanmu. Allah akan memuliakanmu bersama dengan anaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah pesan pertama di hari Paskah ini. Jangan ada satupun di antara kita yang putus asa apalagi kecewa. Buat apa kepahitan? Buat apa susah? Seperti lagu zaman saya kecil, buat apa susah? Susah itu tidak ada gunanya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Belajar dari Maria Magdalena. Kalau Tuhan memilih seorang santo atau santa, seorang yang luar biasa, yang salehnya, ampun-ampun deh. Saya gak mungkin bisa merasa dia relevan, tapi dia pilih seorang yang boleh dikatakan pelacur lah. Seorang pendosa. Mungkin dia seorang yang okultik atau yang terlibat dalam okultisme penyembah berhala. Mungkin dia dukun-dukunan, mungkin dialah dukunnya. Tapi kalau orang itu bertobat bukan demi dilihat. Tapi kalau itu orang itu bertobat karena dia sungguh-sungguh bertobat. God will use your future. Mungkin masa lalu itu bukanlah masa lalu bagi dirimu. Mungkin masa lalu yang saya maksudkan itu masa kinimu sekarang di dalam gereja. Yang datang bukan hanya orang-orang yang benar. Yang datang ke gereja itu juga adalah orang-orang yang salah. Gereja sebelum disebut sebagai rumah sembuh, gereja itu juga adalah rumah sakit. Yang datang sini pasien-pasien. Mungkin yang datang di sini sekarang masih pengguna barang-barang terlarang. Mungkin di sini masih ada pezina. Mungkin di sini masih ada pendusta, masih ada koruptor yang hadir di tengah-tengah jemaat. Anda harus terbuka. Orang berdosa datang ke gereja, ke rumah Tuhan untuk mencari keselamatan, untuk mencari jalan. Dan listen to me, dengarkan pesan di hari Paskah, hari kebangkitan. Masa kinimu yang bobrok itu segera akan menjadi masa lalu yang bisa kau saksikan. Sebab kalau Anda bertobat dan serahkan hidupmu di altarnya hari ini dan pagi hari ini, sesuatu akan terjadi. Masa kinimu yang gak keruan itu akan segera menjadi masa lalu kesaksianmu. Masa depanmu penuh dengan pengharapan karena Allah punya rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Memberikan padamu hari esok full of hope, penuh dengan harapan untuk pemakaian Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Selesai dengan Maria Magdalena, lanjutkan ke ayat 2. Ia berlari-lari, ini Maria.
mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Siapakah murid yang lain yang dikasih Yesus? Ya, the author of this gospel lah. Ya, penulis Injil ini yaitu Yohanes, saking rendah hatinya ya. Yohanes itu seperti gurunya. Dia disebut sebagai rasul kasih. Dia lemah lembut dan rendah hati. Makanya orang yang begini, sebut namanya aja di biografi Tuhan Yesus ini, dia sungkan. Dia hanya sebut murid yang dikasihi Yesus. Dia lebih suka bermegah dalam kasih Tuhan daripada siapa dirinya, pencapaian, achievementnya. Beda banget dengan orang-orang zaman ini, apalagi yang tinggal di metropolitan. Status hidup atau identitasnya itu tergantung kendaraan yang dia pakai, baju dan brandnya. Banyak orang hari ini tuh lebih merasa berharga karena apa yang dia punya. Pencapaiannya, gelarnya, berapa duit dia punya di banknya, dia tuh siapa. Yohanes gak sebut namanya. Bahkan sebut nama sendiri pun sungkan. Dia hanya bilang, akulah murid yang dikasih Yesus. Kalau bangga soal ini sih gak apa-apa sih. Aku bangga Tuhan sayang sama aku. Kamu gak usah iri, Tuhan cinta aku kok. Kenapa kamu ngomel? Udah gitu aja, ini anak kayak anak kecil sekali. Saya suka sekali Yohanes, dia menyebut dirinya dalam seluruh story ini murid yang dikasihi. Bahkan kalau kita nggak dengan jeli teliti memikirkan, mungkin juga nggak terpikirkan kalau orang biasanya baca Alkitab asal-asalan. Ia berlari mendapat Simon, kita tahu itu Maria, Simon Petrus dan murid lain yang dikasih Yesus. Who is this guy? We rarely ask. Bahkan kita pun nggak terpikirkan untuk bertanya siapa sesungguhnya dirinya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka. Jadi Maria Magdalena lari-lari ketemu sama Simon Petrus karena Simon Petrus itu memang ketua kelasnya. Dan bertemu dengan satu murid yang lain yang sekarang kita tahu itu adalah Rasul Yohanes. Dan Maria Magdalena berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Histeris dia, Maria. Histeris ketika dia menemukan kuburnya kosong. Seorang yang paling berjasa di dalam hidupnya, mungkin kalau Yesus gak rescue, gak tolong dia, mungkin dia sudah bunuh diri, itu juru lebih jahat, itu pasti jahat sekali. Dia berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Teriak-teriak dia menangis. Dia laporkan kepada yang laki-laki, gimana pun perempuan perlu tempat, perlu shoulder to cry on, perlu pundak untuk dia bisa menangis dan bisa curahkan hatinya di sana. Dia cari Maria Magdalena mencari rasul-rasul, murid-murid Yesus yang laki-laki. Guys, the Lord is gone. The Master is no more. Guru enggak di situ. Guys. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tunggu dulu, kalau baca tidak boleh hanyalah lalu. Ayat 2 ini janggal. Pagi-pagi benar ayat 1, pergilah Maria Magdalena. Pergilah perempuan satu itu ke kuburan. Tapi cara dia ngomong ayat 2, Tuhan telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan, gak lucu lah kalau kita datang, Mama kami lapar. Kami itu siapa nak? Maksudnya Meme lapar. Ya kamu bilang saya lapar lah, kami lapar itu kan perutmu 2. Saya suka sekali, Alkitab itu konsisten. Makanya itu kalau kita baca Alkitab, jangan boleh gini. Matius sudah aku baca, Markus mirip-mirip gak usah ya. Ayo yang gitu, siapa? Yohanes. Alkitab itu saling melengkapi. Satu berdiri dengan yang lainnya, tulisnya terpisah, kadang-kadang bentang tahunnya itu ratus atau ribu tahunan. Paling tidak puluhan tahun atau berapa tahun. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kontemporeri. Artinya mereka itu kurang lebih sebaya sejaman. Tapi kalau bicara soal kitab Yohanes dengan kitab Kejadian, Keluaran, zaman Musa ya ribuan. Tapi kalau Anda baca, kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Sedangkan dalam story ini, cut to the chase, langsung aja nggak pakai basa-basi. Yohanes langsung beritahu kejadian-kejadiannya itu seperti PowerPoint 1, 2, 3, 4. Kita nggak akan menyangka apa maksud kami di sini. Saya mau tunjukkan the consistency of the Bible, kekonsistenan Alkitab.
Iseng aja ya, iseng ya. Saya nggak usah dibuka Markus 16 ayat 1 kejadian yang mirip ini, paralelnya kejadian ini, tapi menurut seorang anak muda namanya Yohanes Markus, kemenakan Barnabas, bunyinya begini, nggak usah dibuka. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ternyata betul, Yohanes punya laporan dengan Markus sama. Cuma Yohanes tidak menyinggung wanita lain yakni Maria ibu Yakobus, Salome nggak disebut sama dia. Tetapi di kitab Yohanes tidak disebut, di Markus dicantumkan di sana. Berarti yang datang ke kuburan hari itu bukan cuma Maria Magdalena, tapi ada Maria ibu Yakobus dan ada Salome. Salome itu versi perempuannya Salomo. Ya, kalau laki-laki itu Anthony, kalau nama perempuan nama laki sama perempuan kalau mirip itu gimana? Kalau misalnya Tonotini, ya betul, pinter loh. Ini memang jago pantun soalnya Pak. Ini gini-gini jangan lawan dia. Tonotini ya. Jadi Salome ini wanita-wanita ini datang ke kuburan. Dari sini saya ingin menunjukkan bahwa the Bible is very consistent. Tapi asumsi saya, waktu mereka sama-sama di kubur itu kelihatan kosong, Salome sama Maria ibu Yakobus mungkin nyalinya lebih kecil atau kasihnya lebih kecil. Dia jadi takut, kok buka begini, jangan sampai ada orang jahat di dalam, jangan sampai ada hantu dan sebagainya. Tapi si Maria Magdalena masuk. Makanya cerita itu di dalam kubur yang kosong. Yang di luar ngintip-ngintip gak masuk cerita, paham maksud saya? Jadi kalau saya baca Alkitab gini itu ya, saya semakin admire the Bible, you know. Alkitab itu konsisten. Oke lanjut, iseng-iseng aja, ini ngobrol-ngobrol. Saya anggap pagi ini bukan khotbah dan ceramah, saya gak pintar ceramah, saya suka ngobrol-ngobrol sama jemaat ya. Jadi semoga Anda dapat banyak dari renungan saya. Ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Nah ayat 4, mulai masuklah cerita tentang laki-laki ini. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ada 2 orang balapan lari ke kuburan. Ketika mendengar Maria Magdalena laporkan guru tiada. Mereka berdua lari. Yang satu namanya Simon Petrus, yang satu lagi murid yang lain, tapi dia larinya lebih jago dan lebih cepat. Memang betul dalam sejarah dicatat bahwa Yohanes itu lebih muda daripada Simon Petrus. Jadi gak heran kalau selain Yohanes lebih atletis mungkin, tapi dia paling pasti lebih muda, dia larinya lebih cepat. Tapi saya tidak mau Anda melihat pada tenaga fisik mereka. Saya ingin Anda dan saya merenungkan tentang kondisi hati mereka. Kita lihat sekarang ayat yang kelima. Ia menjenguk ke dalam. Jadi murid yang sampai dulu ke kuburan itu yaitu Yohanes menjenguk ke dalam, cuman ngintip. Dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi Yohanes tidak masuk ke dalam. Dia cuma ngintip doang. Badannya lebih atletis, larinya lebih kenceng, usianya lebih muda. Nah, tapi Yohanes itu murid yang dikasih Yesus, kalah sama Petrus. Dia memang lebih dikasih, tapi Petrus lebih mengasihi Yesus. Paham maksud saya? Loh, memang Yohanes yang paling dicinta. Jangan iri loh ya, kalau kita lihat orang lain seolah-olah terkesan lebih dicintai sama Tuhan. Aku doa-doa belum dijawab, dia sudah dijawab. Padahal doanya sama. Gak apa-apa. Jangan iri. Selama sana gak jadi masuk neraka, sudah super kamsyah. Paham maksud saya? Saya itu gak pernah gini loh, aku kepahitan loh, temanku itu diperhatikan Tuhan, aku enggak. Gak usah lah. Jangan ada namanya spirit of entitlement, perasaan berhak. Lu kira lu siapa? Saya mengakui bahwa saya itu meskipun boleh jadi ngaku-ngaku nih, lebih mengasihi Yesus daripada Anda semua, mungkin ya. Tapi gak tentu loh di ruangan ini saya paling dikasih sama Tuhan Yesus. Oh masa Pastor Philip jangan merendahkan diri di bawah Monas itu. Sungguhan, di atas Monas ya. Bukan. Sungguhan, kami ini yang ditumbalkan.
Jikalau ruangan ini terbakar, jangan ya dalam nama Yesus, or Son, jangan terjadi. Saya percaya Pastor Fuji dan saya yang terakhir keluar. Itu kehendak Tuhan. Anda semua harus dievakuasi dulu. Terakhir setelah tinggal saya dan Pastor Fuji, saya yang keluar dulu. Yang di rooftop ya, Pastor Yohanes, Pastor Yu yang keluar dulu. Yang tinggal, saya keluar dulu. Minta tolong maksudnya, saya masuk lagi tolong Anda. Enggak. Saya yang pasti terakhir. Saya ingin Anda tahu bahwa orang mengasihi Yesus itu pilihan hatinya. Bukan karena dia merasa paling dikasih, bukan. Makanya Yesus waktu menyerahkan kunci, dia tidak serahkan kunci kerajaan sorga ke tangan murid yang paling dikasihinya. Tapi murid yang paling terbeban untuk dia. Makanya Yesus tanya dulu kan sama murid itu. Apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Termasuk Yohanes ditunjuk. Iya Tuhan. 3 kali sampai nangis dia seperti anak kecil. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak serahkan kunci utama penggembalaan ke tangan seorang yang paling dia kasihi, tapi seorang yang dia tahu dari antara semua saudara-saudaranya, sifatnya paling kokoh ini. Meskipun nggak tentu dia paling tua, karena kokohnya Petrus itu Andreas, itu murid Yesus juga. Tuhan serahkan ke tangan orang yang dia tahu orang ini berani mati untuk dia. Berani mati untuk jemaat. Gembalakan domba-dombaku. You don't think that the place of privilege in life, bahwa tempat yang paling istimewa di hidup ini adalah tempat yang paling istimewa di hidup ini adalah untuk orang yang paling dikasihi Yesus. Tempat paling istimewa dalam pelayanan adalah orang yang paling mengasihi Yesus. Tapi kita nggak boleh sok-sokan, aku mengasihi Yesus lebih hebat dari kamu, motivasinya salah. Karena kita bisa mengasihi itu akibat kita terlebih dahulu dikasih, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tapi, how much do you love Jesus is your choice, you see. Seberapa kali kita ini mencintai Tuhan itu pilihan. Si Yohanes di sana ngintip-ngintip doang. Kalau andai kata seorang istri ditinggal mati oleh suaminya itu sangat cinta sama dia dan istri itu tidak kalah cintanya. Bisa-bisa loh ya di kuburan kalau nggak ditarik sama anaknya, itu yang namanya kuburan yang sudah ada tanahnya di situ dicakar-cakar sama istri, dia mau masuk ke situ. Padahal nggak logis. Nggak logis. Berdiri cakar-cakar nggak ada bedanya buat yang sudah mati. Tapi ada orang yang berkata, aku mau masuk di dalam situ, aku mau bersama dengan papamu. Itu Petrus. Karena Petrus jeblus langsung masuk. Yohanes masih di situ. Dan kubur itu lubangnya nggak besar. Malah justru kalau orang agak tinggi dia harus menunduk. Nggak pernah ditulis di Alkitab. Karena Petrus itu dari lari. Kan nggak mungkin gitu. Dan dia pasti nyenggol Yohanes yang berada di situ menghalangi di pintu. Itu pasti ada terjadi senggolan. Apakah Petrus kejeduk kepalanya? Gua nggak tahu. Dia masuk ke sana, dia nggak pedulikan dan hiraukan dirinya dan hiraukan temannya. Dia senggol aja tuh Yohanes. Dia masuk ke dalam. Karena Alkitab mengatakan di ayat yang ke-6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Dan masuk ke dalam kubur. Dia nggak pakai intip-intip segala. Dan ia melihat kain kapan terletak di tanah. You see why God chose Peter? Because of his love. Dalam pelayanan itu nggak usahlah kita tuh mikirkan hakku apa. Kalau orang melayani itu harus mati terhadap diri sendiri. Di rumah juga sama, nggak usahlah kita terlalu memperbincangkan siapa yang paling disayang di antara beberapa anak jikalau anaknya ada beberapa. Nggak masalah. Yang penting ya, Anda sungguh-sungguh mengasihi dulu. Kalau semuanya Anda dipercayakan suatu oleh orang tua, di sini saya lihat juga ada anak-anak muda. Siapa bilang kalau pukul 7 pagi itu nggak ada orang-orang mudanya? Oh malah justru di gereja kita itu banyak anak-anak muda yang sregep dan rajin. Kalau anak-anak muda di sini dengarkan baik-baik. Kalau orang tua memberimu tanggung jawab, orang tua dulu, orang tua kandung Anda.
atau yang mengasuh Anda. Kalau Anda dikasih 2 tanggung jawab, jangan di courting. 2 tanggung jawab, do beyond your expected. Lakukan melebihi ekspektasi. Jangan perlu diingatkan 2 kali, 3 kali, lakukan sisanya. Itu menandakan bahwa bukan tanggung jawabmu yang cacat celah, kasihmu yang cacat celah. Makanya bahasa Indonesia itu bagusnya luar biasa. Saya bangga-banggain secara internasional. Waktu saya pelayanan di mana-mana saya bilang, bahasa Indonesia itu luar biasa. Contohnya aja, bandingkan bahasa Chinese ya. Yang namanya hati-hati itu dalam bahasa Chinese-nya xiaoxin. Xiao itu kecil, sin itu hatinya kecil. Xiaoxin itu artinya hatimu yang kecil ya, perkara itu kamu harus waspada. Orang Indonesia nggak dikecilin hatinya, ditambah. Hati-hati itu berarti double hati, hati-hati. Memang kita ini adalah golongan bondo nekat, bonek-boneknya Indonesia. Saya kasih satu contoh lagi ya. Kalau bahasa Inggrisnya thank you, gracias. Nah, bagus. Bahasa Spanishnya, Spanyolnya bicara tentang grace, kasih karunia. Masih lebih bagus bahasa Inggrisnya thank you. Thank itu apa? Aku enggak tahu. Tapi bahasa Indonesia bagus sekali. Minta tolong kepada Bapak jago pantun untuk ambilkan saya air. Lihat ya, Pak Benny, kasih saya apa? Kasih saya apa? Air ya. Tapi waktu saya terima, saya enggak berkata terima air. Saya bilang apa? Terima kasih. Loh bukan kasih Pastor Philip, terima air. Airnya mereknya GMS Jakarta Barat lagi. Terima air kan? Enggak, terima kasih. Ya, terima kasih. Loh, terima air Pastor Benny. Saya mau Anda untuk mengerti, ini mau ngomong apa jadi lupa. Ngomong apa tadi? Hah? Apa-apa? Bahasa Indonesia, iya tahu bahasa Indonesia. Saya tahu, terima kasih itu bahasa Indonesia saya tahu. Saya tidak sebodoh itu. Tampang sih memang biasa, cuman mikir kok saya. Terima kasih. Jadi saya mau beritahu, oh ini, kalau Anda dikasih tanggung jawab sama orang tua, itu ujian kasih. Don't think. Jangan kira misalnya sederhana korah-korah. Ya, misalnya orang tinggal di luar negeri apalagi kalau yang mandiri suruh cuci piring. Itu piring tidak kamu cuci, itu bukan piringnya yang dipermasalahkan meskipun jadi masalah. Orang tua akan melihat itu, kasihmu cacat celah. Oh, aku minta sama anak sendiri, tolong ya cucikan piring ini, bantu mama lagi sibuk. Mama sudah cukup sibuk dengan semua rumah ini, pembantu pulang misalnya saat lebaran, tolong ya bantu, cucinya setengah, sisain 1. Itu yang cacat bukan tanggung jawabmu. Karena sama dengan tadi saya terima air, itu bukan air yang saya terima kasih. Semua perbuatanmu adalah perbuatan kasih. Kurang 1 itu kurang kasih. Sama, gimana dengan pekerjaan? Aku tidak mengasihi bosku kok. Aku di sini demi gaji. Tapi paling tidak kan Anda harus mencintai pekerjaan Anda. Dan Anda lakukan itu selalu kan tanpa manusia melihat. Apapun yang Anda lakukan kan Anda lakukan untuk Tuhan. Bukankah itu firman? Tunduklah kepada majikanmu seperti kepada Tuhan. Termasuk pada yang bengis, apalagi kalau anak Tuhan. Anda itu cacat kasih pada Tuhan. Dalam pelayanan juga sama. Kita malah di pelayanan diajarkan untuk berjalan di mil kedua. Kemarin saya baru sampai di Jakarta. Sini, lalu koper-kopernya. Dari sini kan nanti kami besok pagi harus segera mengunjungi GMS di Aussie, di Australia. Saya subuh udah pergi, malam-malam nanti. Lalu sampai kopernya, lalu ada satu ibu-ibu pakai atribut agama yang bukan agama Kristen tentunya. Datang dari sana, nggak tahu dari segitu banyak, dari segitu banyaknya pengunjung, banyak penumpang yang lagi nunggu kopernya semuanya. Ibu itu kok datang ke saya, ibu itu memang peka, dia tahu mana pendeta. Iya, dia tanya, koper yang dari Bengkulu atau dari mana gitu, kota mana? Wih, saya lihat apakah saya hari ini pakai seragam bandara. Saya sudah ada appointment juga.
Begitu banyak orang, saya pun punya companion yang datang bersama dengan saya bisa delegasi. Tapi kalau Tuhan utus dan kirim orang itu kepadamu, jangan delegasikan. Justru pakailah kesempatan itu untuk tunjukkan kasih pada Tuhan. Janganlah memberikan sesuatu pada orang yang bisa membalas. Nggak penting juga kalau berbuat kasih itu kepada orang agama sendiri. Kalau berbuat kasih pada semua orang, Injil juga pada semua orang. Tapi itu bukan waktunya untuk saya memberitakan lewat kata-kata saya. Tapi untuk lewat perbuatan saya. Kalau Tuhan sudah tiba-tiba ada bola, kita main bola, sepak bola, bolanya sudah di kaki kita. Berlarilah dengan itu. Jangan selalu kasihkan ke teman, kecuali kalau memang dekat ke gawang. Waktu saya didatangi sama ibu itu, saya bawa ibu-ibu, mari ikut sama saya, ikut sama saya. Ikut sama saya tunjukkan. Lalu saya juga nggak tahu yang mana itu ujung ke ujung kan di bandara. Saya minta tolong saya cari seorang petugas bandara. Nah Pak, tolong ya ibu ini ya, Anda take care ya. Dia cari kopernya di Bengkulu mana, lalu mereka ikut pergi, setelah pergi saya tinggal. Saya bersyukur, saya melayani Tuhan bukan cuma di gereja. Melayani Tuhan itu harus di mana-mana. Dan dalam spirit pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan, jangan kau delegasikan. Kalau Anda diberi Tuhan tugas, makanya saya nggak suka dengan orang-orang yang berkata, oh ya nggak apa-apa, biar istriku yang melayani. Jangan gitu, bapak-bapak. Supaya nanti suatu hari kalau waktunya kau masuk ke sorga, jangan sampai malaikat berkata, biar istrimu yang masuk sorga wakili kamu. Lalu aku di mana? Ya kamu ke tempatmu selayaknya lah. Jangan delegasikan, kalau itu tanggung jawabmu. Kalau Tuhan sudah lemparkan bola ke tanganmu, dribble dengan benar. Paham maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ini yang disebutkan, nah saya tunjukkan pada Anda bahwa Yesus pun tidak delegasikan suatu tugas sederhana yang beliau temukan pertama kali saat dia dibangkitkan. Saya tunjukkan, bukan memberitakan kerajaan Allah, bukan menampakkan diri pada murid-muridnya. Ada satu tugas sederhana yang Anda dan pasti saya yakin sebagian besar di antara kita mengabaikan fakta kecil ini. Waktu kita baca ayat ini. Saya tunjukkan dulu ya. Ayat 7. Ayat 7. Ayat 6 dulu. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat apa? Kain kapan terletak di tanah. Nanti saya jelaskan kain kapan. Katakan kain kapan. Ya. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus. Jadi ada kain kapan, ada kain peluh. Yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Pernahkah Anda membaca Alkitab dan merasa kenapa tulisnya ribet banget sih? Kenapa sampai ke detil-detil begini? Pasti ada arti yang indah. Kain kapan ada di sana di tanah, tapi kain peluhnya tidak di dekat kain kapan, tapi agak di samping di tempat yang lain sudah tergulung. Bisa lihat gak? Siapa yang gulung itu? Waktu Yesus bangun, itu bangunnya pun ajaib. Kalau Anda tahu kain kapan, katakan kain kapan. Kain kapan itu seperti mumi ya. Muminya orang Mesir itu loh. Jadi seperti kepompong dan itu menjadi kaku. Siapa di sini pernah digips? Gipsnya itu kaku. Jadi kalau mau buka, dia harus disobek atau harus dipotong. Sedangkan kalau Anda lihat kain kapan itu terletak di tanah, berarti Yesus punya badan itu seolah-olah menguap keluar dari sana. Karena kain kapan itu masih ada di tanah dalam kondisi yang sama. Tidak terkoyakkan. Jadi kebangkitan Tuhan itu supranatural. Seperti nanti kebangkitan tubuh kita suatu hari. Atau kalau kita nggak mati Tuhan datang di awan-awan. Dengan tiupan sangkakala dalam sekejap mata kata Tesalonika. Kita akan diubahkan. Nah kain kapan itu Yesus itu seperti itu. Tapi yang saya ingin Anda perhatikan bukan kain kapannya. Karena itu kejadian dari sisi Allah Bapa. Allah Roh Kudus yang membangkitkan tubuh Yesus yang terdiri dari daging dan darah awalnya, namun tanpa dosa. Lahir dari seorang perawan kan, jadi ikuti 9 bulan kehamilan. Itu tiba-tiba berubah menjadi tubuh kemuliaan, seperti menguap keluar dari kain kapan. Tapi yang saya ingin Anda lihat adalah bahkan kain yang mengelap peluhnya tadi itu sudah tergulung dengan rapi. Waktu Yesus bangun, Yesus lipat ranjangnya. Aduh, terharu saya. Kamu tahu enggak kenapa saya itu ngikut Yesus? Gak ada guru kayak gini. Gak ada Tuhan seperti ini. Saya terharu loh. Dia gulung sendiri. Saya naik pesawat suatu hari.
pergi kemana dan isi pesawat itu sebelah kiri kanan saya banyak orang Jepang. Nah disinilah perbedaannya. Nah saya mau jadi orang Indonesia yang beda. Kan dikasih selimut untuk perjalanan agak panjang, setengah lah, bukan middle haul, nggak terlalu long haul. Mendarat di Jepang, itu saya pelayanan di Jepang, saya lupa. Ya, jadi berapa jam ya dari Surabaya. Lalu habis itu sampai mendarat, gitu. Itu orang-orang Jepang lipetin itu selimutnya. Selipatin. Gitu. Saya mikir, liao dalam bahasa Chinese-nya, nganggur apa? Ngapain lu lipetin? Nanti toh juga akan dibersihin. Dilipetin, tekuk seperti itu, dimasukkan. Kalau kita, udah seperti brokoli. Sayur mayur seperti karedok ya. Wah seperti gado-gado gitu. Wah taruh lebar, kalau bisa lempar di kepalanya passenger yang lainnya. Letakkan sana diinjak-injak. Emang yang siapa suruh tiket mahal? Kita mau check out ya kan? Mau check out dari hotel. Wah habis-habisan tuh toilet seperti kapal pecah. Orang Jepang kok beda ya? Orang yang gak punya Tuhan loh. Banyak orang Jepang itu ateis. Bisa ngerti rapi. Yesus itu lebih dari itu. Saya belajar banyak dari istri saya. Bangun tidur selalu ajari anak-anaknya. Kalau saya dulu, kan saya dari kecil sudah tinggal di luar negeri. Sendiri. Jadi apa susahnya jadi orang bujangan? Ya gitulah. Mobil saya itu seperti Titanic. Di dalam itu ada kalengnya Coca-Cola, ada yang macam-macam sudah di belakang situ. Terus jadi mobil saya itu seperti rimba dulu. Tapi saya menikah dengan istri yang begitu rapi. Saya bersyukur. Bangun tidur sekalipun di hotel, meskipun nanti akan diservis tuh kamar. Tetap istri saya akan rapikan ranjang. Pernah sekali dulu waktu baru menikah saya tanya. Yang sayangku, saya bilang kenapa? Honey, why? Kenapa kamu lakukan itu? Toh nanti itu kan diganti semuanya. Saya tahu tapi ini aku. This is me. That's very good. This is me. Harusnya bahkan room service pun dapat kesaksian. Bahwa yang tinggal di kamar ini atau pernah tinggal di kamar ini orang Kristen atau bukan. Jangan sampai room service-nya itu masuk ke kamar, wah yang tinggal di sini antikristus ini. Antichrist has come. Sang antikristus telah tiba di dunia ini. Mana? Di kamar ini. 109. Saya belajar untuk rapi. Sebab Yesusku itu teratur. My Jesus is very organized. Dia gak suruh cut, malaikat sini. Tata. Enggak, malaikat itu datang waktu Yesus pergi. Sehingga nanti malaikat di-stationkan di sana untuk orang-orang anak-anak Tuhan yang kecele ke situ. Makanya itu Anda tidak pernah ketemu orang yang kepenuhan Yesus, kepenuhan Roh Kudus, lalu dia orangnya jadi amburadul. Orang kalau ketemu Yesus jadi rapi, jadi teratur. Ya. Orang yang ketemu Yesus jadi organize. Yang pertama-tama yang diorganisasi, organize di sini maksudnya organisasi, teratur. Itu yang pertama-tama dirapikan oleh Tuhan adalah pikiran. Pikirannya teratur, perasaannya teratur. Dulunya tersinggungan, sekarang bisa menata perasaannya. Dulunya gak kenaan, sekarang bisa mengerti. Sekarang bisa menahan diri. I want you to know this point. Waktu saya baca ayat ini saya terharu berkata, teacher, you're the best. Saya bilang sama Tuhan, master, guru, kau yang terbaik. Maka masuklah juga murid yang lain. Yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya serta menjadi percaya. Luar biasa ya. Lalu setelah Petrus masuk dulu, lalu murid itu juga nyusul. Lalu ia melihatnya, melihat kain kapan itu. Ini kelebihan Yohanes tapi Petrus gak punya. Petrus masih ragu tapi Yohanes waktu masuk ia melihatnya langsung dia percaya. Makanya dia itu orang yang sangat peka. Nanti Yohanes juga yang pertama-tama mengenali Yesus ketika di pinggir pantai. Dia dari jauh berkata di perahu, itu guru, lalu habis itu nyemplunglah Petrus. Persis mirip kejadiannya, sifat adalah sifat di mana-mana sama. Dia melompat masuk ke dalam air, jebur di situ lalu ketemu sama Yesus. Padahal sampainya sama-sama dengan mereka yang mendayung perahu. Yohanes selalu yang pertama mengenali, tapi Petrus yang selalu pertama ke situ. Tapi Yohanes kelebihannya, dia selalu menjadi yang pertama yang percaya. Dia melihat dan langsung percaya. Enggak perlu banyak proof. Coba lihat ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati.
Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan. Waktu Yohanes lihat kain kapan itu, pikirannya jalan. Ini menguap, tok tok tok, hampa. Udah gak ada tubuh di situ, gak mungkin. Tiba-tiba dia ingat isi kitab suci. Yesus pernah memperingatkan. Langsung dia percaya. Itu kelebihan Yohanes. Apa yang kita bisa pelajari dari kuburnya yang kosong? Semoga Anda belajar banyak. Tapi saya rangkumkan supaya Anda pulang punya referensi lain kali. Anda tidak akan pernah lupa khotbah ini. Satu, masa lalu yang buruk bukan halangan. Yang penting respon hati kita sekarang. Tuliskan itu, foto silakan. Yes, ya, arahkan HP-nya ke sana, bukan ke sini. Ya, iya puji Tuhan. Ya, itu dia. Nanti kita pelajari sesuatu di sini. Dua, sifat Tuhan Yesus itu rapi dan teratur. Demikian juga seharusnya murid-muridnya. Menjadi seperti kau Yesus, pikiran kita kan muluk-muluk kasih. Seperti apa? Pernahkah Anda pikir tidy? Pernah gak Anda pikir tidy, rapi? Ikut Yesus itu prioritasnya pasti jadi bagus. Gak ada orang Yesus ikut Yesus jadi kacau, itu gak ada. Kesetanan iya, kalau orang kesetanan iya. Kalau ikut Yesus gak pernah, malah menjadi sebaliknya. Tiga, belajar dari Yohanes, iman itu percaya pada perkataan Tuhan. Tanpa harus melihat banyak bukti di depan. Pasti Tuhan membuktikan, tapi gak perlu banyak untuk meyakinkan. Iman itu percaya pada firman. Amin. Tiga-tiga munculkan di foto, silakan. Terima kasih Tuhan. Saya minta PAW naik ke sini. Thank you Jesus. Kira-kira lagu yang tepat apa ya untuk firman seperti ini? Berpacu dalam melodi. Apa nih? Oke, boleh. Kuncinya? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Yang streaming ikut nyanyi bersama, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Saya memberikan altar call yang aplikasinya beda di setiap streaming. Di sini tidak ada ruang, jadi tidak maju ke depan. Di sana nanti cut off-nya bisa dijalankan, bisa maju ke depan. Saya mau memanggil orang-orang yang berkata, aku mau hidup baru. Atau orang-orang yang berkata, aku mau minta Tuhan sifat yang baru. Hidup baru bagi mereka yang belum terima Yesus, Kristen atau bukan, belum dibaptis termasuk, belum dibaptis selamkan, silahkan nanti meresponinya. Atau orang-orang yang ingin memiliki sifat baru. Tuhan, aku selama ini orangnya itu kacau Tuhan. Kacau pikiran di dalam atau mungkin kacau beneran ini itunya, kerjaannya kacau, keuangannya kacau. Dia tidak pernah organize anything. Kamarnya seperti kapal pecah. Itu bukan dosa sih. Nggak membuatmu ke neraka, cuman neraka sudah ada di kamarmu. Anda berkata, aku mau rapi mulai hari ini. Atau aku mau bertanggung jawab. Pokoknya mulai hari ini aku mau serius. Aku mau menang di area ini. Kalau itu juga nanti Anda silakan meresponi. Untuk di GMS Jakarta, Anda cukup meresponinya dengan bangkit berdiri. Ya. Kalau memang Anda itu orangnya, orang seperti yang saya sebutkan tadi, nggak usah malu. Saya percaya waktu Anda meresponi, Roh Kudus akan meresponimu juga. Silakan bangkit berdiri kalau. Dan kalau yang di streaming silakan di take over oleh host pastornya sekarang. Anda bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Oh terpujilah namamu. Oh ramayasi ananayaralalayo ruranalayasi. Iyaralamayasa dananamu. Inaralamayasu. Iyaralamayasa dananamayasi. Iyaralamayaramayasande. Iyaralamayaramayasa danana. Inamaramayasу. Yang hubungannya kacau juga bisa bangkit berdiri. Ora maya maya rara maya sana rara maya ramaya ramaya ramu. Ya rara maya sana rara rara maya sana rara maya se. Ya rara maya so. Ya rara maya sana rara maya ramu. Ina rara maya se. Berdoalah, haleluya, haleluya, uramaya maya ramaya se. Iramaya ramaya raramu, iramara ramaya se, ramaya se. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Jadikan ini doamu. Pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu yang bangkit berdiri tadi bisa lihat saya sebentar. Anda belum dibaptis, segera dibaptis minggu ini. Lalu ikut MSJ, kelas-kelas dasar My Spiritual Journey. Setelah dibaptis selamkan. Yang belum ikut CG, ikut G. Biar segera tertanam dan mulai teratur kerohaniannya dulu. Segala sesuatu menyusul dari situ. Dan bagi Anda yang mau punya sifat baru tadi, percayalah. Tekad Anda, komitmen Anda pada Tuhan itu, Tuhan sudah minyaki hari ini waktu kita doa tadi. Pasti sesuatu terobosan terjadi. Amin. Semua jemaat singkat, silakan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan.
terpujilah namamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Anda diberkati pagi hari ini? Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum saya akan tutup memimpin dalam doa persembahan dan doa berkat, Bapak Ibu Saudara, izinkan kami memberikan sambutan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GMS, khususnya di GMS Jakarta ini. Bolehkah Saudara melambaikan tangan dimanapun Saudara berada, termasuk yang ada di ruang overflow, bisa lambaikan tangan seperti ini? Ada? Oke, di situ ada di sana. Bapak Ibu Saudara, tetap lambaikan tangan Anda, angkat tangan Anda. Para petugas kami akan memberikan sebuah welcoming form yang kami sediakan bagi Anda. Besar harapan kami kalau Anda bukanlah orang yang sudah tertanam di dalam gereja lokal, Saudara, kami mengundang Anda bisa menjadi bagian dari kami. Kami punya komunitas kecil yang bernama Connect Group. Kami rindu Anda bisa bertumbuh bersama-sama di dalamnya. Caranya bagaimana Anda bisa isi form tersebut, nama, alamat, nomor handphone yang jelas, atau Anda bisa scan QR code yang ada di layar ini, isi dengan data yang jelas. Dalam waktu beberapa hari ini kami akan kontak Anda, menghubungi Anda, dan memfollow up Anda. Oke, dalam hitungan ketiga seluruh jemaat siap berikan salam yang terhangat ala GMS. Kalau Anda sudah siap, 1, 2, 3. Welcome home, sukacita bisa melihat Anda beribadah di tempat ini. Saudara, ada beberapa pengumuman sebelum Anda pulang. Yang pertama, setelah doa berkat ini, seluruh jemaat yang ada di Hall A, Anda diperkenankan untuk bisa meninggalkan tempat terlebih dahulu. Yang ada di overflow, Anda bisa standby dulu supaya tidak terjadi penumpukan atau tidak terjadi tabrakan di dalam flow jalan keluar. Lalu apabila saudara ingin mengikuti ibadah selanjutnya, kami juga mengundang Anda, tapi tentunya Anda harus turun dulu lalu mengikuti flow yang ada. Gitu ya. Lalu bagi Bapak Ibu Saudara yang anaknya beribadah di Eagle Kids, Bapak Ibu Saudara bisa menjemput anak saudara di lantai bawah di UG. Jadi setelah turun dari eskalator, ada petugas kami yang sudah siap untuk menyerahkan anak saudara kepada saudara. Lalu yang berikutnya bagi Anda yang dibaptis, baptisan air akan diadakan di bawah. Jadi Anda bisa langsung saja turun ke bawah, cari petugas kami, saudara, dan Anda akan segera dilayani di situ. Oke, mari kita angkat tangan sama-sama, kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami bersyukur buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu, cinta-Mu, terima kasih buat segalanya. Tuhan, di ujung kebaktian ini kami ingin ungkapkan rasa syukur kami. Kami ingin memberikan persembahan sebagai bentuk penyembahan kami, syukur kami kepadamu. Berkati ya Tuhan setiap persembahan yang ada, jadikan ini berguna bagi kerajaan-Mu. Tuhan, kami rindu juga kami memberi dengan sukacita supaya pemberian kami ini harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah membawa berkat, damai sejahtera, sukacita yang Anda bisa bagikan kepada keluarga di rumah, dimanapun orang-orang di sekitarmu akan mendapatkan berkat karena Engkau. Terimalah juga kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan. Dia akan menyertai seluruh hidupmu, mengurapimu, membuatmu berhasil dalam segala apapun yang kau kerjakan. Dan Roh Kudus akan terus menuntunmu ke dalam jalan yang benar, kepada apapun untuk Anda bisa genapi seluruh rencana Allah.
Kulepaskan berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Semua yang terima, katakan sama-sama, amin. Halo jemaat Tuhan, kami percaya Anda pasti terberkati dengan ibadah hari ini. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti kata-kata saya di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya percaya hari ini saya menerima keselamatan dan nama saya tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Selamat atas hidup baru Anda di dalam Kristus. Untuk langkah ketaatan selanjutnya, Anda dapat memberikan diri untuk dibaptis. Untuk pelayanan baptisan, permohonan doa, dan juga pendaftaran CG, Anda dapat scan QR Code di layar ini. Dan bagi Anda jemaat yang ingin memberikan persembahan secara digital, Anda bisa melakukannya via transfer atau scan QR yang ada di bawah ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube GMS Jakarta, Jawa Barat, dan Banten supaya Anda dapat terus terkoneksi dengan kami. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati.